Inilah tragedi Dukun Santet Banyuwangi. Tragedi mengerikan penghilangan nyawa secara massal yang pernah menghantui Indonesia di tahun 98. Akibat tragedi ini, ratusan orang kehilangan nyawa dengan cara sangat brutal. Dalam tragedi ini, banyak kejadian-kejadian mengerikan yang membuat masyarakat mengalami ketakutan hebat. Salah satunya, kemunculan sosok ninja yang menurut kesaksian bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Dan tragedi kelam ini berawal dari rentetan kejadian yang pecah di masa krisis yang tidak akan bisa dilupakan masyarakat Indonesia. Di tahun 1998, kekacauan terjadi di Indonesia. Berawal dari krisis ekonomi, masyarakat Indonesia marah besar kepada pemerintah yang dianggap gagal memberikan kesejahteraan. Di ibu kota, demo besar-besaran pecah. Yang awalnya berlangsung tertib, perlahan-lahan berubah menjadi aksi anarkis. Tak hanya bentrokan antara masyarakat dan aparat, aksi penjarahan juga terjadi di mana-mana, yang membuat situasi di Indonesia benar-benar kacau pada saat itu. Krisis ekonomi menjadi semakin parah, dan perlahan-lahan mulai berdampak ke masyarakat kalangan bawah yang tinggal di daerah pelosok. Inflasi semakin parah, harga-harga mulai meroket, dan PHK terjadi di mana-mana. Masyarakat yang awalnya hidup sejahtera mendadak jatuh miskin. Bahkan banyak di antara mereka yang untuk sekedar makan saja sangat kesulitan. Kelaparan yang merajalela, stres berat akibat himpitan ekonomi, membuat masyarakat mulai jatuh sakit, hingga banyak yang akhirnya kehilangan nyawa. Di tengah penderitaan dan kekalutan tersebut, orang-orang mulai mencari kambing hitam, yaitu siapa saja yang bisa disalahkan atas peristiwa buruk yang sedang terjadi. Di daerah terpencil, masyarakat yang masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal mistis mulai mengait-ngaitkan kesulitan dan penderitaan yang mereka alami dengan ilmu hitam yang telah menjadi kepercayaan turun-temurun, yaitu santet. Banyak masyarakat yang percaya kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan kematian orang-orang terdekat semuanya terjadi karena campur tangan dukun santet, yaitu sosok yang dianggap memiliki ilmu supranatural yang bisa mengubah nasib orang lain, entah itu menjadi baik atau justru sebaliknya. Dukun santet dipercaya bisa membuat seseorang ditimpa kesulitan, seperti kemiskinan, penyakit, atau bahkan kematian. Banyuwangi adalah salah satu daerah di Indonesia yang kehidupan masyarakatnya banyak dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat yang masih sangat kental. Salah satunya kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Dan latar belakang inilah yang memicu terjadinya aksi mengerikan di Banyuwangi pada tahun 98. Masyarakat mulai menjadikan dukun santet sebagai kambing hitam atas semua kesulitan yang terjadi di masa itu. Para dukun santet dianggap sebagai pelaku yang harus dihakimi. Di bulan Februari tahun 98, penghilangan nyawa terhadap dukun santet mulai terjadi. Menurut kesaksian salah satu keluarga korban, pada saat itu, warga melakukan aksi-aksi di luar logika. Mereka mendatangi rumah seseorang yang dipercaya sebagai dukun santet. Tanpa sepatah kata pun, korban dihakimi, dihilangkan nyawanya secara brutal, kemudian rumahnya dibakar. Masih menurut kesaksian keluarga korban, massa yang melakukan tindakan tak manusiawi tersebut adalah orang-orang dekat yang selama ini dikenal baik. Bahkan di antara mereka ada yang merupakan tetangga dekat. Namun karena tuduhan tanpa bukti, mereka tega melakukan aksi brutal. Penghilangan nyawa terhadap orang yang dipercaya sebagai dukun santet semakin hari semakin sering terjadi. Caranya pun lebih mengerikan lagi. Terkadang di pagi hari, warga menemukan tubuh tak bernyawa yang telah terpisah-pisah menjadi beberapa bagian. Ada juga yang ditemukan dalam keadaan kosong dan tak bisa dikenali lagi. Bahkan di sebuah desa, hanya dalam sehari, ada 2-9 orang yang kehilangan nyawa dalam keadaan sangat mengenaskan. Situasi mengerikan ini, di mana nyawa seolah tak ada artinya lagi, membuat Bupati Banyuwangi saat itu, Turyono Purnomo Sidik, mengeluarkan instruksi darurat untuk para camat dan kepala desa, yaitu mendata orang-orang yang dianggap memiliki ilmu supranatural, agar mereka bisa diberi perlindungan. Namun siapa sangka pendataan itu justru berujung pada peristiwa yang lebih mengerikan lagi. Yang menjadi puncak dari tragedi dukun santet Banyuwangi, orang yang dianggap memiliki ilmu supranatural, yang dibuat berdasarkan perintah Bupati Banyuwangi, diduga bocor dan malah menjadi awal dari tragedi penghilangan nyawa secara massal. Awalnya, data itu dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang nyawanya terancam. Tapi yang terjadi, data itu seolah menjadi daftar target. Nama-nama yang tertulis di dalamnya satu persatu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan lagi-lagi,
kondisi mereka sangat mengenaskan. Semenjak adanya data tersebut, jumlah orang yang kehilangan nyawa di Banyuwangi justru semakin meningkat. Muncul pula beberapa kesaksian bahwa pelaku penghilangan nyawa adalah sosok berpakaian serba hitam, seperti ninja. Ada dua versi yang berhembus pada saat itu. Versi pertama, sosok ninja tersebut memiliki kemampuan sebagaimana yang digambarkan dalam film-film, yaitu bergerak sangat gesit, bisa menghilang dalam kegelapan, dan mampu menumbangkan seseorang hanya dalam satu gerakan. Dan versi kedua, sosok ninja tersebut hanya sekedar berpakaian serba hitam, namun dia membawa peralatan-peralatan modern, seperti senpi, pisau taktikal, bahkan ada salah satu ninja yang kedapatan membawa handy-talkie. Menurut versi kedua, ninja yang beraksi di Banyuwangi ketika itu adalah manusia biasa, namun memiliki ciri-ciri fisik khas dari kalangan militer. Mereka bergerak sangat sistematis, biasanya diawali dengan listrik yang mendadak terputus, dan beberapa saat kemudian ditemukan seseorang yang telah kehilangan nyawa secara mengenaskan. Dan anehnya, penghilangan nyawa yang terjadi saat itu tak hanya menyasar para dukun santet saja. Perlahan-lahan, korbannya adalah pemuka agama dan juga para santri. Mereka ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di jalan setapak menuju rumah ibadah. Para korban dari kalangan pemuka agama biasanya diserang di malam hari hingga menjelang azan subuh. Beberapa teori konspirasi mulai bermunculan karena banyaknya kejanggalan selama tragedi ini berlangsung. Salah satunya, penghilangan nyawa secara massal ini sengaja dikomandoi oleh suatu kelompok untuk menciptakan huru-hara dan kegelisahan di tengah masyarakat. Pada akhirnya, pemerintah Banyuwangi harus turun tangan karena situasi yang semakin tak kondusif. Bekerja sama dengan aparat kepolisian, pengamanan, dan pengejaran terhadap pelaku mulai gencar dilakukan. Beberapa orang yang terlibat dalam aksi penghilangan nyawa secara massal ditangkap. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar setiap persoalan yang terjadi, terutama berkaitan dengan himpitan ekonomi, harus direspon dengan cara lebih rasional, tidak hanya berpatokan pada kepercayaan yang berkaitan dengan hal-hal berbau mistis. Investigasi pun dilakukan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi dukun santet Banyuwangi. Namun di tengah penelusuran, muncul lagi satu fenomena aneh yang bahkan sampai saat ini tidak ada yang bisa memberikan penjelasannya secara pasti. Saat pecahnya tragedi dukun santet Banyuwangi, masyarakat menyadari adanya satu fenomena aneh yang sempat luput dari perhatian. Pada saat itu, tiba-tiba muncul banyak gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa. Anehnya, orang-orang ini mampu menjawab pertanyaan warga dengan baik. Tapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka langsung bersikap sebagaimana orang dengan gangguan jiwa. Dan yang lebih aneh lagi, ketika tragedi dukun santet Banyuwangi mulai mereda, para gelandangan dan ODGJ tersebut tiba-tiba menghilang. Fenomena ini memunculkan teori-teori konspirasi lainnya, bahwa mereka adalah para pelaku penghilangan nyawa secara massal terhadap dukun santet dan beberapa pemuka agama. Banyak yang menduga mereka menyamar sebagai gelandangan dan ODGJ untuk mendapat informasi target. Kemudian mereka juga yang melakukan eksekusi di malam hari sebagai ninja, sesuai kesaksian beberapa orang. Investigasi dilakukan untuk mengungkap jelas apa yang terjadi di balik tragedi dukun santet Banyuwangi dan siapa saja dalangnya. Beberapa pelaku di lapangan yang ditangkap polisi pada akhirnya diadili, namun tanpa benar-benar terungkap aktor utamanya. Komnas HAM sebenarnya telah membentuk tim untuk menyelidiki tragedi ini. Namun karena kurangnya keseriusan, pada akhirnya penyelidikan dihentikan di tengah jalan. Pada tahun 2007, Nahdlatul Ulama yang telah membentuk tim pencari fakta membuka kembali investigasi mengenai tragedi ini dengan tujuan agar dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan dan keluarga para korban bisa dibersihkan nama baiknya. Namun, langkah Nahdlatul Ulama juga harus terhenti, karena keluarga para korban tak ingin kasus dalam tragedi ini dibuka kembali. Alih-alih mencari keadilan, keluarga para korban lebih memilih untuk mendapatkan rehabilitasi. Dan kasus ini tidak pernah benar-benar terungkap hingga saat ini. Padahal jumlah korbannya tidak main-main. Berdasarkan data dari Pemkab Banyuwangi, jumlah korban dalam tragedi ini mencapai 112 orang. Sedangkan, versi tim pencari fakta Nahdlatul Ulama, sebanyak 147 orang kehilangan nyawa akibat tragedi dukun santet Banyuwangi.